Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan. Masih sehat semua? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, kita akan bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Karena pelajaran Al-Quran Hadis ini merupakan salah satu pelajaran wajib yang harus kita pelajari bersama. Selain pelajaran wajib bagi kita semua, juga menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia, khususnya umat muslim. Wabil khusus lagi anak-anak yang belajar, yang pendidikannya di MTS, baik itu negeri maupun swasta. Karena itu wajib, maka harus kita usahakan, kita pelajari bersama-sama. Nah, kebetulan pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas tentang memanfaatkan waktuku, menambah ilmuku. Apa? Memanfaatkan waktuku, menambah ilmuku. Ciri dari anak MTS kalau mau belajar, kalau mau menuntut ilmu, kalau mau menulis, ini cirinya yang pertama adalah tulis terlebih dahulu kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu ciri pertama anak MTS. Yang kedua, setelah kita mengetahui ciri pertama, baru menulis tanggal yang di sebelah sudut atas, tanggal 14 Februari 2022. Setelah kita tulis, ini jangan-jangan nanti anak-anak lupa. Setelah kita tulis, jangan sampai judul pelajaran yang harus kita pelajari hari ini apa? Ini memanfaatkan waktuku, menambah ilmuku. Anak-anak, jelas? Nah, itu ciri. Ciri yang selanjutnya setelah judul ya sudah kita tulis, barulah kita akan membahas tentang isi kandungan judul ini, atau ayat Al-Quran, atau nanti hadis. Setelah kita bahas, kita tulis, baru nanti akan mendapatkan kesimpulannya. Paham anak sekalian? Ya, terima kasih. Itu pelajaran apa saja? Ciri bagi anak MTS adalah tulis bismillah, kemudian tanggal di sudut atas, kemudian judul, barulah isi kandungan baik pelajaran Al-Quran maupun pelajaran yang lain. Nantinya baru membuat kesimpulan.
Anak-anak yang Bapak sayangi, pada pagi menjelang siang hari ini masih ada yang belum datang? Semua sudah datang semua, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kalau belum datang, segera datang. Kalau tidak datang, berarti akan mendapatkan ketinggalan ilmu yang Bapak jelaskan nanti. Segeralah berkemas diri untuk kita siap belajar. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Allah itu bersumpah hanya dengan waktu. Allah bersumpah hanya dengan waktu. Allah nggak bersumpah dengan gunung. Allah tidak bersumpah dengan manusia, tapi Allah bersumpah dengan waktu. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Siapa yang tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan tergilas, mereka akan tergungsur dengan waktu itu. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, wal asri, wal asri. Kalau kita artikan demi masa, demi masa, demi waktu, ya, itu wal asri. Nah, kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu, maka kita sebagai hambanya, ya, sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang menjadi pemimpin dunia, pemimpin alam semesta, maka harus bisa menggunakan dengan waktu. Ya, kalau anak-anak kepengen pinter, kepengen cerdas, kepengen ngerti, kepengen tahu, anak-anak harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu tidak akan terulang kembali. Ya, waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Anak-anak harus punya semangat, anak-anak harus punya tekad yang bulat. Tekadnya apa? Kalau kalian masih berada di bangku pendidikan, kalian harus punya semangat untuk banyak belajar, banyak membaca, banyak menulis, membaca dan membaca, belajar dan belajar. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang bisa terangkat derajat kalian. Gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu rugi. Nah, manusia itu rugi. Tadi Bapak sampaikan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri, manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, anak-anak nggak mau kan menjadi anak-anak yang rugi. Makanya anak-anak kalau nggak mau menjadi anak yang rugi, kalian harus punya semangat, kalian harus punya tekad. Nanti semangat dan tekad kalian untuk belajar dan belajar, keberhasilan hanya di tangan kalian, keberhasilan hanya di pundak kalian, bukan di tangan orang lain,
bukan di tangan pundak orang lain, tetapi keberhasilan adalah di tangan kalian, di pundak kalian, sebab kalian mempunyai semangat yang begitu kuat, semangat yang begitu tinggi, tekad yang bulat. Pak, siapa yang berhasil? Siapa yang untung? Kok manusia rugi? Pertama, ilaladina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu al-imanu bilisan wabil qalbun wabil arhan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilaksanakan dalam perbuatan. Kita sudah mengucapkan saya beriman, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian sekalian punya semangat tekad yang tinggi, bismillahirrahmanirrahim, mencari ilmu. Ya, mencari ilmu atau belajar ilmu, baik ilmu itu ilmu umum atau ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu agama. Itu. Dan yakin betul ya, yakin betul bahwasanya saya menuntut ilmu itu nanti akan berhasil, akan bisa, akan tahu. Ya, selain ilaladina amanu, ya, selain ilaladina amanu, kemudian Allah juga lanjutkan wa amilu sholihat, wa amilu sholihat wa tawasau bil haq, juga wa tawasau bis sabr. Ya, kita beramal soleh, berbuat baik, kemudian dengan keadaan sabar kalau mengajak kepada orang, mengajak kepada anak-anak juga harus dalam keadaan sabar. Kenapa? Nasihat orang yang memberi itu kalau tidak sabar, ya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Makanya orang yang memberikan nasihat itu harus sabar. Artinya sedikit demi sedikit. Seperti halnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, selain untuk dirinya juga untuk umatnya. Selain juga untuk umatnya membacanya adalah merupakan ibadah, artinya punya pahala, itu dalam keadaan sabar, sedikit dengan sedikit demi sedikit. Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya tentang Al-Quran itu sabar dia, dengan keadaan sabar. Tapi juga sedikit demi sedikit, nggak bisa sekaligus. Ya, karena ilmu. Nah, anak-anak sekalian, ilmu bagi kita perlu dicari. Ilmu bagi kita perlu dicari. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas, menjadi orang yang bodoh, menjadi beban orang lain. Jangan sampai. Sebagai anak-anak MTS, jangan sampai menjadi beban orang lain. Jangan sampai tidak ngerti, jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran dan hadis. Anak MTS. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis setiap hari diberikan oleh Bapak Ibu. Ya. Dan itu dipelajari dengan rutin,
dipelajari terus menerus, istiqomah lah. Ya, dipelajari terus menerus, dipelajari dengan rutin. Jangan setengah-setengah. Kita harus senang dengan pelajaran itu, kemudian kita punya semangat untuk tahu, untuk ngerti. Nanti kita akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Jangan sampai menjadi manusia ini menjadi manusia yang rugi. Menjadi manusia yang rugi itu seperti halnya orang yang tidak punya ilmu itu. Orang yang rugi itu kan dia nggak punya ilmu. Mereka kan nggak berhasil, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Akhirnya menjadi beban orang lain. Jangan sampai anak MTS. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu Allah itu luas sekali. Ya. Makanya Bapak sampaikan tadi, kalian harus banyak belajar. Kalian harus banyak membaca dan membaca. Kalian harus banyak mentadaburi isi dan kandungannya, supaya kalian nanti ngerti. Allah sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang harus kita baca? Apa saja? Baik ayat-ayatnya Allah yang tersurat maupun ayat-ayatnya Allah yang tersirat. Baik Al-Quran yang tertulis itu maupun ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Seperti halnya flora dan fauna, ayat-ayat Allah itu. Dan dia selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Masa kita sebagai pemimpin nggak mau? Gitu ya. Makanya kita harus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita harus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Khalaqal insana min 'alaq, dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, setelah segumpal daging kemudian daging itu menjadi diberikan tulang belulang, dililit dengan daging lagi, terbentuklah yang namanya manusia yang sempurna seperti kita. Luar biasa. Allah menciptakan makhluknya yang begitu banyak, yang begitu cukup. Makanya Allah sampai mengulang-ulang nikmat yang diberikan kepada kita ini, sampai diulang-ulang oleh Allah. Tidak hanya sekali dua kali, berpuluh-puluh kali. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah. Siapa saja yang minta dikasih, kalian minta dikasih. Kalian minta menjadi anak yang cerdas, dikasih oleh Allah. Tadi syaratnya harus juga banyak belajar, tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba. Harus banyak belajar dan belajar, belajar dan belajar, membaca dan membaca. Kalau kita mau dunia, jelajahilah dunia ini dengan banyak membaca. Jelajahilah dunia ini dengan banyak belajar. Ya.
Kemudian alladzi alama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ya, kita sudah diberitahu oleh Allah, yang dulunya enggak tahu sekarang menjadi tahu, yang dulunya enggak ngerti sekarang menjadi ngerti, yang dulunya enggak bisa sekarang menjadi bisa. Ya, ini manusia. Allah memberikan hal yang semacam itu. Insana malam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan, kita sebagai manusia itu yang dulunya enggak tahu sekarang menjadi tahu, yang dulunya enggak ngerti sekarang menjadi ngerti, yang dulunya enggak bisa membaca kita sekarang menjadi bisa membaca. Karena apa? Karena pikiran manusia berkembang dan berkembang. Ya, ingin tahu dan ingin tahu. Dan Allah ridho dengan itu. Nah, ini Bapak sampaikan yang berkaitan dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangan sampai orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu. Nih, Bapak sampaikan. Ngana Abdillahi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi Bapak sampaikan tadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya. Ya, hukumnya wajib. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Ya, itu hukum wajib. Dilaksanakan mereka dapat pahala, ditinggalkan dia dapat dosa. Selain dapat dosa, menjadi beban orang lain. Selain menjadi beban orang lain, dia tidak akan bisa menjelajahi dunia. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dari rumah ke majelis, ke tempat sekolahan kita ini, ya akan bernilai ibadah, ya kan? Akan bernilai ibadah, dimudahkan oleh Allah masuk ke surganya, jalan menuju surga. Selain itu, malaikat juga senang kepada kalian semua menuntut ilmu di MTS ini. Karena yang kalian tuntut adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Jangan sampai ya, orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu itu seperti waduh bahaya ini. Orang yang tidak punya ilmu itu, ya. Tapi sebaliknya, kalau dia punya ilmu, dia akan mengetahui semuanya. Orang yang tidak punya ilmu, nantinya akan menjadi beban orang lain. Ya, jadi orang menjadi beban orang lain. Andai kata mereka diberikan suatu pekerjaan, nggak akan selesai. Andai kata bisa selesai ini, ya pekerjaannya diragukan. Ya, diragukan. Kenapa? Karena tidak punya ilmu untuk melaksanakan itu. Dia tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya yang diriwayatkan Rawahu Ibnu Majah, di depan sudah Bapak sampaikan, ya ala kulli muslimin wa wada'al ilma inda ghairi alihi kamu qoladil khonaziril jaharo walulu alladhi walu'lu'a
tadi. Ya. Nah, ini jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang tidak semangat dalam mencari ilmu. Gitu ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Orang yang tidak punya ilmu kemudian mereka diberi tanggung jawab. Nah, seperti halnya ya babi dikalungi pakai mutiara, dikalungi pakai emas. Nah, itu artinya nggak pantas orang yang tidak punya ilmu kemudian mereka diberi tanggung jawab sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya itu. Berbeda dengan orang yang punya ilmu. Ya, dia akan bekerja dengan serius, dia akan bekerja dengan teliti, dia akan bekerja dengan kemampuan yang diperolehnya. Insya Allah dia akan menjadi orang-orang dan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, itulah pelajaran kita yang berkaitan dengan memanfaatkan waktuku, menambah ilmuku. Ya, tadi Bapak sampaikan baik dalam surat Al-Asr, kemudian Al-Alaq, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, di sini Bapak akan simpulkan sedikit yang berkaitan dengan pelajaran kita. Ya, ilmu itu adalah penting dalam kehidupan kita. Ilmu itu penting dicari dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai umat muslim ya ini tidak mempunyai ilmu. Beda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu bisa menyelesaikan permasalahan, tapi orang yang tidak punya ilmu dia akan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya ilmu, maka mereka akan seperti orang yang mengalungi babi dari mutiara maupun emas dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semangat dan semangat dalam kita mencari ilmu, kita menuntut ilmu di MTS Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.